datang di Studi CPNS. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai DPR, DPD, dan pemilu. Nah, jadi teman-teman, DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat berasal dari anggota parpol, di mana kemudian dipilih dalam pemilu. Nah, DPR ini melakukan sidang 1 kali dalam setahun. Adapun wewenang dari DPR ini teman-teman antara lain adalah DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Nah, bagaimana mekanismenya? Jadi, rancangan undang-undang itu diterima berasal dari DPR, Presiden, dan DPD. Kemudian, rancangan undang-undang dasar tersebut didiskusikan oleh DPR dan Presiden. Nah, apabila rancangan undang-undang dasar tersebut ditolak, maka rancangan undang-undang dasar itu tidak boleh lagi diajukan pada masa itu. Namun ketika rancangan undang-undang itu diterima, maka selanjutnya akan disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Nah, tetapi teman-teman, jika misalnya rancangan undang-undang itu tidak disahkan dalam waktu 30 hari, maka rancangan undang-undang itu tetap sah menjadi undang-undang dan wajib untuk diundangkan. Nah, lalu apa aja sih hak dari DPR? Nah, berikut hak dari DPR. Yang pertama adalah hak interpelasi, di mana DPR berhak meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah. Kemudian ada juga hak angket, di mana DPR ini berhak melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah. Dan yang terakhir, hak DPR yaitu berhak menyatakan pendapat, di mana DPR ini berhak menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau dunia internasional. Kemudian tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket atau dugaan bahwa presiden dan atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum. Nah, lalu teman-teman, jika terjadi kegentingan, maka presiden berhak menetapkan perpu atau peraturan pengganti undang-undang. Tetapi itu harus atas persetujuan DPR. Nah, jika misalnya DPR tidak menyetujui, maka peraturan pengganti undang-undang tersebut harus dicabut. Nah, lalu ada pula nih yang namanya Dewan Perwakilan Daerah yang berasal dari perseorangan, yang kemudian dipilih melalui pemilu. Nah, anggota DPD di setiap provinsi itu jumlahnya sama ya, teman-teman. Dan jumlah anggota DPD itu tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR. Nah, lalu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini itu bisa mengajukan rancangan undang-undang ke DPR terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi, kemudian pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Lalu, DPD juga berhak ikut membahas rancangan undang-undang dan memberikan pertimbangan atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Nah, lalu seperti yang kita ketahui ya, teman-teman, pemilihan wakil rakyat ini dilakukan melalui pemilu. Nah, jadi kita perlu tahu dulu nih mengenai pemilu. Nah, asas pemilu itu ada beberapa teman-teman. Yang pertama adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, supaya teman-teman mudah mengingat asas pemilu ini, ingat aja luber jurdil, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, lalu ada pula nih fungsi dari pemilu, yaitu untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD. Lalu peserta pemilu siapa aja? Yaitu DPR dan DPRD itu dari partai politik, kemudian DPD itu dari perseorangan. Lalu penyelenggaraan pemilu itu dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang bersifat mandiri, nasional, dan tetap. Nah, ini kita singkat ya teman-teman menjadi MANTAP, bersifat mandiri, nasional, dan tetap. Jadi inilah seputar pemilu atau pemilihan umum.